Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Kita saat ini sudah berada di bulan Sya'ban, ya, dan beberapa pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan. Amin. Untuk itu pada pagi hari ini kita seling dari kita membaca kitab Bulughul Maram, dan kita alhamdulillah sudah menuntaskan tentang kitabus Siyam dari Bulughul Maram, di mana di Bulughul Maram adalah menitik beratkan kepada hadis-hadis masalah hukum, ya, masalah hukum. Ya, kemarin kita sudah mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan saum, ya, di kitab Bulughul Maram tersebut. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita selingi dengan kitab As-Saum dari Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin adalah ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, dan Minhajul Qasidin sendiri sebenarnya adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, kitab Ihya Ulumuddin yang sudah sangat terkenal, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmah kepada semuanya, ya, kepada Al-Imam Al-Ghazali, kepada Al-Imam Ibnul Jauzi, kepada Al-Imam, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi cucu ini. Jadi cucu, ya. Dari Ihya Ulumuddin diringkas menjadi Minhajul Qasidin, diringkas menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Dan kita ambil cuplikannya di sini, ya, tidak keseluruhannya, yaitu dalam Kitabus Shaum, ya, wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang saum, ya, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam saum tersebut, ya. Sini ditekankan bukan dari sisi hukum, bukan ditekankan dari sisi hukum, akan tetapi ditekankan dari sisi apa yang menyebabkan satu ibadah itu mempunyai ruh. Makanya
Di awalnya ditulisnya dengan judul Ihya. Ihya artinya adalah menghidupkan. Menghidupkan Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu din. Ya. Disebut menghidupkan karena mempunyai satu tujuan beliau, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, bahwa kita mempelajari din atau ilmu-ilmu din itu lebih spesifiknya adalah masalah fikih, itu tidak hanya fikihnya saja. Kalau kita belajar fikih itu ya halal haram, kemudian boleh nggak boleh, ya, dan itu sangat-sangat kering yang sifatnya adalah kaifiyah, tata cara. Kaifiyah, tata cara. Kebanyakannya begitu, ya. Sedangkan beliau menulis Ihya Ulumuddin ini adalah agar ibadah, ya, yang dilakukan oleh kita itu mempunyai ruh, bukan hanya gerakan fisik, ya, mempunyai roh. Misalnya adalah beliau membuat di dalam Ihya Ulumuddin ini adalah 4 bagian, 4 rubu'. Rubu' pertama adalah rub'ul ibadat, tentang ibadah, bahwa ibadah kita itu adalah jangan hanya sekedar fisik, ya, jangan sekedar fisik. Misalnya salat. Salat itu adalah berdiri, ruku, sujud, ya, kemudian duduk. Nah, jadi bukan hanya aktivitas fisik saja, tapi bagaimana salat itu, ya, bisa mempunyai roh sehingga salat kita itu adalah hidup. Yakni dalam hal ini adalah bagaimana salat itu khusyuk. Ya. Di dalam fikih tidak dibahas tentang khusyuknya salat. Di dalam fikih tidak dibahas tentang khusyuknya salat. Di dalam fikih dibahas hanya sah dan tidaknya salat tersebut, batalnya, kaifiyahnya, itu dalam fikih. Nah, dalam hal ini ingin bahwa salat itu bukannya sekedar sah dan tidak atau batal dan tidaknya, tapi betul-betul bahwa salat itu adalah misalnya mempunyai efek di dalam kehidupan, ya, di dalam keseharian kita, ya, yang menyebabkan salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, misalnya begitu. Jadi mempunyai pengaruh, ya. Atau misalnya bagaimana salat itu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan, ya, ketika menyuruh kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah, wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat. Nah, salat yang seperti apa yang menyebabkan kita itu jiwa kita menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bahagia? Kebanyakan orang kalau misalnya salatnya itu hanya terpaku kepada sisi fisiknya, cepat-cepat kan? Salatnya cepat-cepat, ingin segera selesai, ingin segera selesai supaya apa, kewajibannya selesai, sudah selesai. Hanya sekedar seperti itu saja. Tapi kalau orang itu merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia di dalam salat, maka dia akan berlama-lama di dalam salat tersebut. Demikian juga nanti saum. Saum ini adalah bukan hanya aktivitas fisik, yakni kita tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, atau tidak melakukan pembatal-pembatal saum. Akan tapi bagaimana saum ini bisa menyebabkan dari kita betul-betul nanti, ya, di akhir dari Ramadan kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu adalah bukan aktivitas fisik saja, akan tapi apa yang ada di dalam hati kita, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, at-taqwa hahuna, ya, Rasul sambil menunjukkan kepada dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna,
at-taqwa hahuna. Ya, jadi aktivitas fisik itu ya, tidak hanya begitu saja, namun mempunyai pengaruh di dalam ruh kita, di dalam jiwa kita, sehingga ibadah kita itu hidup, ya, hati kita itu hidup. Nah ini yang diinginkan, sehingga nanti yang akan kita baca itu bukan masalah yang berkaitan dengan hukum halal dan haramnya saja, ya, atau tentang tata caranya saja, tapi bagaimana ibadah kita itu adalah mempunyai roh dan bisa menghidupkan hati kita. Ya. Jadi akan dibahas tentang saum, kemudian rahasia yang ada di dalam saum tersebut, ya, dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan saum itu. Nah, baik, beliau katakan rahimahullahu taala, i'lam anna fis shaumi khasisatan laysat fi ghairihi. Ketahuilah sesungguhnya di dalam saum itu ada khasisah, ada kekhususan, ada keistimewaan yang tidak ada di selain saum. Jadi saum ini adalah satu keistimewaan tersendiri, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, akan tetapi di dalamnya ada keistimewaan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana kekhususan itu? Kata beliau, wahya idafatuhu ila Allah azza wa jalla. Saum ini adalah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, di sini saum adalah untukku, berarti ada satu keistimewaan. Langsung Allah Subhanahu wa taala nyatakan saum ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Li, untukku, pertama. Kemudian yang kedua, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Padahal ibadah yang lain juga seperti itu sebenarnya. Ya, seluruh ibadah itu adalah untuk Allah. Karena kalau bukan untuk Allah berarti syirik. Ya, baik syirik kecil ataupun syirik besar nantinya. Ya. Misalnya untuk dilihat oleh orang namanya riya nantinya. Kalau ibadahnya betul-betul beribadah menyembah kepada selain Allah, syirik besar nantinya. Nah, ibadah itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi saum ini lebih ditekankan dan juga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan as-saumu li. Saum itu adalah untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan menunjukkan bahwa saum ini lebih, ya, bisa mendatangkan keikhlasan atau lebih ikhlas. Karena seseorang tidak ada yang bangga dia bisa saum, ya, tidak bangga dan tidak dilihat oleh orang kecuali memperlihatkan, ya. Misalnya ada orang yang saum dengan orang yang tidak saum, itu sebenarnya kan sama saja kelihatannya, ya, secara fisik. Akan tapi nanti kalau dia menampakkan artinya dia cerita dia saum, atau cerita begini cerita begitu, atau dia menampakkan fisiknya seakan-akan dia lemas dan sejenisnya, ya mungkin. Tapi secara sekilas ya sama saja gitu, antara orang yang saum dengan orang yang tidak saum.
Yang kedua adalah wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Artinya di sini bahwa balasan saum itu sudah jangan sampai kita menghitung berapa balasannya. Karena pahalanya itu sudah terserah Allah. Terserah Allah. Ya. Sedangkan pahala yang lain misalnya adalah satu misalnya membaca Al-Quran satu huruf, ya, Allah berikan 10 kebaikan. Berarti di sini ada hitungannya. Ada hitungannya. Ya. Kalau saum tidak ada hitungannya, artinya terserah Allah mau berapapun gitu. Berarti pahala saum ini ada lebih banyak, lebih luar biasa begitu. Wa kafa bihadhihi al-idafati syarafan. Cukuplah dengan Allah menyandarkan saum ini adalah untuk Allah, ya, sebagai satu kemuliaan, bahwa saum ini adalah mulia, ya, dan kemuliaan yang tidak dimiliki di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Kama syarrafal baita biidafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baiti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan al-bait. Al-bait yakni Ka'bah, ya. Al-bait adalah Ka'bah, Baitullah. Ya, disebutnya Baitullah. Diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-26, wa tahhir, dan sucikanlah baiti, rumahku, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dinisbatkan ataupun diidhafahkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka itu adalah satu kemuliaan, satu kekhususan, satu keistimewaan. Namanya juga diidhafahkan, disandarkan. Seperti misalnya adalah kalau di dalam kehidupan biasa, walillahil matsalul a'la, namun di dalam kehidupan biasa kita, misalnya satu barang atau apa begitu diaku oleh seorang yang mempunyai kemuliaan, status sosial yang tinggi, maka barang itu menjadi bernilai. Padahal awalnya mungkin saja tidak bernilai, ya. Apa misalnya, ya, kalau dipegang atau dimiliki oleh orang yang terkenal, barang apa saja itu harganya nanti naik. Harganya naik. Misalnya apa yang dipromosikan, ya, barang-barang yang dipromosikan oleh orang-orang terkenal itu biasanya adalah, wah, ini barang bagus gitu kan, dan nilainya tinggi, kemudian harganya tinggi, ya. Makanya kalau ada orang terkenal, ya, ingin tuh barangnya dipromosikan, ya, dipromosikan. Ini teknik daripada pemasaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, mempromosikan saum. Yang promosikan saum yaitu langsung Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, ya, menyatakan as-saumu li. Saum adalah untukku. Wa inna ma fuddila as-saumu li ma'nayain. Saum ini dimuliakan tidak lain karena mempunyai dua makna. Karena mempunyai dua makna. Pertama adalah, ya, ahaduhuma annahu sirrun, bahwa saum ini adalah rahasia. Wa amalu batin, dan juga amal batin. Jadi saum ini adalah rahasia dan amal batin. Kenapa? Karena tidak terlihat.
La yarahul khalqu, tidak ada makhluk yang melihatnya. Wala yadkhuluhu riya'un, dan tidak dimasuki oleh penyakit riya. Ya tadi ya, bahwa orang yang saum itu terlihat biasa-biasa saja. Berbeda dengan orang yang misalnya salat, kelihatan orang itu salat, berdirinya, rukuknya, sujudnya kelihatan. Orang yang sedekah kedengaran, sedekahnya sekian. Orang yang tilawatul Quran, masya Allah suaranya merdu, begitu kan, dan terdengar suaranya. Atau aktivitas yang lain, ibadah yang lain, ya, dilihat oleh orang. Walaupun mungkin saja banyak yang menyembunyikan, akan tapi terlihat aktivitas fisik tersebut. Demikian juga riya. Ya. Yang lain itu gampang untuk dimasuki oleh riya. Misalnya adalah tilawatul Quran. Ya, ketika dia mempunyai hafalan yang banyak, suara yang bagus, maka gampang dimasuki oleh riya. Atau misal sedekah, ketika dia sedekahnya itu berlimpah, ya, gampang juga dimasuki riya. Membantu orang lain atau bentuk-bentuk yang lain itu mudah dimasuki oleh riya, karena dilihat oleh orang dan dirasakan oleh orang lain. Tapi kalau saum, hanya dia sendiri yang merasakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain tidak merasakannya, tidak mendapatkan faedahnya. Misalnya kita saum, apa orang lain mendapatkan faedah dari saum kita? Tidak, ya, secara langsung. Ya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah orang itu, ya, orang lain mendapatkan faedahnya langsung. Misalnya fakir miskin, dia dapatkan faedah langsung dari sedekah kita itu. Tapi kalau saum tidak, secara langsung tidak. Ini yang pertama. Asani, yang kedua, kata beliau, annahu qahrun li'aduwillah, bahwa saum ini adalah berupa tekanan, ya, perlawanan, ya, yang dahsyat kepada siapa? Kepada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh Allah di sini adalah syaitan. Nah, saum ini adalah akan menekan syaitan, akan melawan syaitan. Lianna wasilatal aduwi asyahwat, karena wasilah, ya, jalan yang bisa menyebabkan musuh itu bertambah kuat, ya, dan bisa sampai kepada kita, musuh itu, ya, syaitan itu, jalannya adalah syahwat. Syahwat yang akan sampai kepada diri kita, ya, yang menyebabkan, mengantarkan syaitan memasuki diri kita, itu syahwat. Syahwat bisa dua, ya, ada syahwat al-batan wal faraj, syahwat syahwat perut dan juga kemaluan. Ada juga syahwat yang sifatnya khafiyah, yang tersembunyi, atau syahwat berupa dunia, ya, secara umumnya. Dunia itu ya harta, benda, ya, termasuk di dalamnya yang tersembunyi, yaitu berupa kedudukan, berupa cinta popularitas, berupa kemuliaan, kehormatan, ya, itu juga adalah bisa berupa syahwat, ya, kan, tapi dia tersembunyi. Wa innama taqwa syahawatu bil akli wasyurbi, ya. Syahwat itu menjadi kuat tidak lain karena makan dan minum, ya, karena makan dan minum itu menjadi kuat, ya.
Jadi kalau orang itu tidak makan, tidak minum, maka syahwatnya melemah. Ya, akan melemah. Ya, dalam hal ini adalah syahwat fisik, ya, akan melemah. Wa madamat ardu syahwati muhsibah, dan selama ya, bumi tanah syahwat itu subur, ya, itu kita kasih makan, kita kasih minum tadi, ya, tubuh kita ini dikasih makan, dikasih minum terus-terusan begitu, sehingga menjadi subur. Fasyayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'a, maka syaitan akan senantiasa berbolak-balik masuk, ya, ke dalam tempat tadi, tempat yang selalu diberikan pupuk, ya, diberikan pupuk berupa makanan dan minuman. Jadi kita makan dan minum berarti memupuk tanah yang akan dijadikan sebagai tempatnya syaitan menanam benih, ya, menanam benih, ya. Benihnya apa? Nanti ya akan timbul di dalam diri kita, ya, cinta kepada dunia itu. Kemudian juga syahwat kita menjadi kuat, ya. Kemudian setelah kalau syahwat kita menjadi kuat, akan menggiring kepada hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Wa bitarki syahwati tadhiqu alaihimul masalik. Dengan meninggalkan syahwat itu, maka akan menjadi sempit, ya, jalan-jalan syaitan itu. Ya, kita tahu bahwa syaitan itu, ya, masuk ke dalam diri kita ini, ya, dan berada di dalam diri kita ini melalui, ya, aliran darah kita. Nah, aliran darah itu adalah, ya, dengan makanan yang ada di dalam diri kita. Ya, dengan makan dan minum, ya, kita batasi, ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan menjadi apa? Menjadi lemah. Jalannya itu menjadi sempit, ya. Bahkan mungkin tidak bisa masuk karena terlalu sempit, gitu. Wa fi shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi. Di dalam saum, ya, banyak, ya, hadis-hadis, ya, yang menunjukkan akan keutamaan daripada saum itu, dan kita sudah melalui hadis-hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram. Kita lalui, ya, beberapa hadis, ya, tentang keutamaan saum, ya, dan juga sisi hukum-hukum di dalam saum tersebut, ya. Jadi kesimpulannya bahwa saum mempunyai keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya adalah dua makna. Pertama adalah saum itu adalah rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang melakukannya. Yang kedua adalah saum itu bisa menekan dan mempersempit jalannya syaitan, jalannya musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Sehingga dengan saum, alhamdulillah, terbukti orang itu di bulan Ramadan lebih mudah untuk taat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Lebih mudah untuk taat, lebih mudah untuk ibadah yang tadinya tidak atau sulit untuk ibadah, dia mudah untuk ibadah. Salatnya minimal, ya, akan terlihat, ya, masjid-masjid menjadi ramai, ya, menjadi penuh di bulan Ramadan. Para wanita-wanita, ya, yang misalnya di televisi, di mana yang tadinya tidak memakai jilbab misalnya, mendadak memakai
jilbab. Ya, ini alhamdulillah di antara faedah daripada saum ini. Ya. Sehingga lebih mudah orang itu untuk berbuat baik, ya, beramal saleh, lebih mudah, ya, ketika saum. Kenapa lebih mudah? Karena tadi dihambat, ya, jalannya syaitan ke dalam diri kita. Ya. Berikutnya faslun fi sunanis saum. Pasal tentang sunnah-sunnah saum. Ya. Agar saum kita itu mempunyai efek yang bagus di dalam kehidupan kita, kita perlu juga memperhatikan sunnah-sunnahnya. Kata beliau, yustahabbus sahur. Ya. Dicintai, ya, sahur, yaitu makan sahur, ya. Itu adalah yustahab, dicintai. Berarti misalnya kalau kita bisa, maka kita sahur. Dan ini adalah kekhususan ataupun keistimewaan daripada saum yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Kalau umat-umat terdahulu di antara mereka adalah tidak sahur, sedang kita sahur, ya. Dan di dalam sahur ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah, makan sahurlah, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, berarti di sini ada keberkahan yang akan kita dapatkan apabila kita sahur. Kemudian wa ta'khiruhu, mengakhirkan saum itu, mengakhirkan sahur itu. Sahurnya tidak di awal malam, akan tapi di akhir, ya, yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, ya. Sebelum fajar, ini sahur, ya. Kurang lebihnya adalah selesai makan sahur adalah kurang lebihnya 50 ayat. Seseorang itu membaca Al-Quran, itu berhenti makan sahurnya. Walaupun masih boleh selama belum fajar, ya, belum terbit fajar, ya. Nah, makan sahurnya adalah diakhirkan, ya, diakhirkan. Tidak malam-malam, misalnya adalah jam 2, jam 3 makan sahur. Nah, tidak, ya. Akan tapi diakhirkan. Misalkan kalau subuhnya 4:30, ya kita makan jam 4 misalnya, begitu, ya, makan sahurnya. Karena apa? Makan sahur kita kan makan sahur besar, ya. Mungkin nasi dan lauk pauknya. Kalau makan sahur kita adalah sekedar kurma saja gampang. Misalnya subuhnya 4:30, kita makan sahurnya adalah 4:30 kurang 10 menit juga masih bisa. Tapi kalau makan sahurnya adalah dengan nasi dan lauk pauknya, susah. 10 menit susah nggak? Susah. Akan terburu-buru kita, ya, makannya, ya. Maka mungkin, ya, misalnya kalau subuhnya jam 4:30 misalnya, makannya jam 4 supaya tenang, makannya menikmati, begitu, ya. Dan selesai misalnya adalah jam 4:04, bisa minum dengan tenang. Walaupun kita disunahkan untuk diakhirkan, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, makannya terburu-buru. Yang namanya terburu-buru kan nggak nyaman, nggak enak, gitu. Kemudian wa ta'jilul iftar, ya. Ta'jil, ya, ini sering kita dengar ta'jil. Ta'jil artinya adalah menyegerakan, bukan makan, tapi menyegerakan, ya. Jadi walaupun ada istilah kita ini apa, makan ta'jil atau ta'jil, untuk ta'jil, maksudnya adalah untuk menyegerakan, ya, ini istilah. Jadi bukan makanan, ta'jil itu bukan makanan, ya. Ya, sedekah ataupun apa, donasi untuk ta'jil, ya. Seakan-akan itu makanan. Maksud dari ta'jil di sini adalah menyegerakan untuk iftar. Misalnya adalah tadi makan kurma, ya, dengan minum air secukupnya. Itu namanya
menyegerakan, ya. Tidak ditunda, maksud ditunda nanti saja. Misalkan sholat maghrib dulu dan seterusnya. Ya, tidak, tapi menyegerakan. Kalau makan besarnya boleh ditunda. Makan besar, ya. Misalnya makan nasinya dan lauk pauknya adalah setelah sholat maghrib, ya. Tapi pas azan kita hanya sekedar makan 3 butir kurma dengan minum air putih sudah cukup. Ya sudah cukup. Kemudian kita sholat maghrib berjamaah. Lalu setelah sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah, ya, tenang, kita baru makan. Ya. Jangan sampai pas azan, ya, Allahu Akbar langsung makan besar. Maghribnya kadang sampai jauh, ya, hampir isya baru sholat maghrib misalnya. Itu lebih mengakhirkan. Ya. Karena apa, maghrib ini adalah waktunya sangat sempit. Jadi ya, kalau mau makan silakan, kalau bisa makannya cepat, makan besar tapi cepat gitu kan, ya silakan saja. Tapi kan tidak nyaman, tidak enak. Yang enak adalah makan itu dinikmati, ya. Dari satu sendok ke sendok berikutnya, ya. Rasanya, manisnya ataupun rasa pedesnya, rasa asinnya terasa gitu kan, enak, nyaman, nikmat, tidak terburu-buru gitu. Tapi kalau iftarnya tidak ada kurma, ya, air saja misalkan 1 teguk, ya, sudah cukup. Kemudian kita sholat maghrib. Jadi ta'jilul iftar itu dengan ya makanan-makanan ringan saja. Ya, ta'jilul iftar dengan makanan ringan. Ya. Walaupun boleh, tidak ada larangan makan berat juga nggak apa-apa. Ya. Wa an yuftira ala tamri, dan berbuka dengan tamr, dengan kurma. Nah ini sekarang sudah mulai banyak pedagang kurma, ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah siap. Ini ada yang nyumbang kurma dan sudah ada stoknya, alhamdulillah. Ya. Nanti kita iftar, ya. Iftar di sini, iftar jama'i dengan santri, ya. Dan jamaah silahkan bisa ikut, ya. Ya, itu sudah ada tamernya, sudah ada kurmanya, insyaallah taala. Kalau tidak ada tamer ya nggak apa-apa, seadanya saja. Kalau orang Indonesia adalah biasanya apa? Ya, macam-macam, ya. Kalau zaman dulu kita yang paling favorit adalah kolak. Ya. Kalau sekarang sudah beragam, ya, luar biasa. Kuliner macam-macam. Ya. Wa yustahabbul jud fi Ramadan. Disukai, disunnahkan kita itu dermawan di bulan Ramadan. Dermawan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan, bahkan beliau itu adalah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Rasul SAW itu manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan bertambah, ya, kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bertambah dermawan. Bertambah lagi hina yalqahu Jibril. Ketika beliau itu didatangi oleh Jibril, ditemui oleh Jibril untuk tadarus Al-Qur'an. Ya. Setiap malam Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ditemui oleh Jibril untuk tadarus Al-Qur'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah lagi, ya, kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diumpamakan kedermawanannya Rasul itu adalah karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, tidak pernah berhenti. Ini kita kalau tidak ada angin, tidak ada oksigen, mati. Nah, dermawannya Rasul seperti itu, seperti kita menghirup oksigen ini, angin ini sekarang, tidak pernah berhenti, terus begitu. Itu dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ya, Rasul itu kalau diminta oleh siapapun, ya, beliau akan memberi. Walaupun mintanya dengan cara yang misalnya tidak patut. Ya, seperti misalnya Arab Badui yang tiba-tiba misalnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik ya, selendangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu memintanya. Ini kan enggak sopan ya. Enggak sopan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tidak marah dan memberikan apa yang dia minta, memberikan. Dan Arab Badui ini kemudian pulang ke kampungnya, ke kaumnya, lalu menyeru, wahai kaumku, masuk Islam. Ya. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah orang yang tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Kenapa? Apa yang diminta dikasih. Dia kan nggak takut miskin. Kalau orang yang penuh perhitungan kan masih takut miskin. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Walaupun ya Rasul alaihi salatu wasallam disebut miskin, ya bisa disebut miskin karena memang kadang-kadang tidak ada makanan di rumah, gitu kan. Disebut kaya ya kaya karena apa yang diminta oleh orang dikasih, gitu kan. Itu Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi bisa dijadikan sebagai contoh untuk orang miskin kesabarannya, dijadikan contoh untuk orang kaya karena begitu dermawanannya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka sadaqallahul azim ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian wa fi'lul ma'ruf ya, disunnahkan juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Ya, yaitu amal saleh. Amal saleh, apapun bentuk amal saleh ini, sesuai dengan apa yang kita bisa, apa saja amal saleh tersebut. Ya. Wa kasratus sadaqah, banyak bersedekah, iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah ya, bertambah baiknya, bertambah dermawanannya, bertambah ibadahnya, bertambah segalanya, amal solehnya bertambah semuanya di bulan Ramadan. Di bulan yang lain ya tentu ya jadi suri tauladan, tapi di bulan Ramadan bertambah. Wa yustahabbu ya dirasatul Quran, dan disunnahkan juga untuk dirasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Ya, ini mulai dari belajar membacanya, ya, belajar mungkin juga memahaminya, ya, membaca terjemahannya. Ya. Kita tadarus Al-Quran bukan hanya kita membaca dari awal sampai akhir ayat-ayat tersebut secara mengalir begitu saja, akan tapi kita juga baca terjemahannya, dan kalau bisa baca tafsirnya. Alhamdulillah tafsir yang ditulis oleh para ulama juga sudah banyak diterjemahkan, bahkan asatidzah kita juga sudah banyak menulis tafsir ya. Kita baca tafsirnya, kita renungi tafsirnya, yang kita miliki kita baca gitu kan tafsirnya. Itu dirasatul Quran. Wal i'tikafu fi Ramadan, kemudian i'tikaf di bulan Ramadan. Ya, kemarin di dalam beberapa majlis juga kita baca tentang kitabul i'tikaf ya. Ya, bagaimana i'tikaf, kapan i'tikaf, keutamaan i'tikaf ya. La siyama fil ashril awakhir. Terlebih lagi adalah di 10 akhir dari bulan Ramadan. Karena di dalam 10 akhir bulan Ramadan ya, ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar ya. Yang kita berharap bisa menemui Lailatul Qadar tersebut. Dengan kita beriktikaf, maka kita lebih maksimal ya, lebih maksimal di dalam apa? Di dalam ibadah dan taqarrub kepada Allah. Ini di dalam i'tikaf. Lebih kondusif situasi dan kondisinya ya, di dalam i'tikaf.
Bukan berarti yang tidak i'tikaf misalnya di rumah tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tidak menjadi syarat orang mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf di masjid, tidak. Di rumah juga mungkin. Istri kita yang di rumah mungkin. Makanya kita juga mengingatkan kepada mereka malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, keluarga kita, istri kita, anak kita semua juga diharapkan untuk lebih meningkatkan sisi ibadah dan amal salehnya. Kemudian waziyadatul ijtihadi fih, dan bertambah ya kesungguh-sungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir bulan Ramadan tersebut ya. Kita bertambah speednya misalnya ya, bertambah semangatnya, mungkin juga sisi tidurnya juga berkurang tapi ibadahnya bertambah begitu. Wa fi sahihain, di dalam sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahlahu. Di dalam sahihain, yaitu dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10, yakni 10 akhir dari bulan Ramadan itu adalah beliau syadda mi'zarahu, beliau mengikat ya, ikat pinggangnya ya, atau sarungnya ya. Wahyal lail, kemudian beliau menghidupkan malam, wa ayqadha ahlahu, dan juga membangunkan ya keluarganya. Jadi kita kalau punya keluarga, kita bangunkan keluarga kita ya. Kalau kitanya di masjid i'tikaf ya mungkin bisa. Sekarang kan dengan handphone bisa membangunkan keluarga. Kita telepon itu adalah bukan dalam rangka kangen-kangenan saja, akan tetapi dalam rangka membangunkan mereka supaya mereka itu diingatkan untuk beribadah. Ingat sekarang adalah malam 10 akhir bulan Ramadan yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan, keberkahan yang harus kita perhatikan. Wa dzakara al-ulama fi ma'na syaddil mi'zar wajhai. Para ulama menyebutkan makna dari syaddul mi'zar ini ada dua sisi ya. Pertama adalah annahu al-i'rad 'anil nisa. Makna daripada syaddul mi'zar yang mengencangkan, mengikat ya, ikat pinggangnya itu sehingga sarungnya tidak melorot begitu ya, adalah maknanya berpaling dari wanita, artinya tidak mendekati istri-istrinya ya, tidak mendekati istri-istrinya ya. Jadi khusus ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam i'tikaf dan beliau membuat tenda tersendiri untuk beliau uzlah ya. Untuk beliau uzlah, tidak terhubung dengan yang lain, tapi hanya membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan istrinya ditinggalkan ya di rumah-rumah mereka gitu. Atsani, yang kedua adalah annahu kinayatun 'anil jiddi wat tashmir fil 'amal. Yang kedua adalah kinayah, ungkapan ya, syaddul mi'zar itu adalah bahwa beliau ya, sangat bersungguh-sungguh, bahkan beliau begadang untuk beramal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Jadi mungkin tidurnya itu sedikit, ya nanti gimana supaya tidurnya sedikit. Kadang di kita alhamdulillah di antara keberkahan itu di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan itu orang banyak ya untuk bersedekah sehingga
makanan itu berlimpah. Ya, makanan itu berlimpah. Ya. Kalau makanan berlimpah gimana? Ya makan terus gitu kan. Ketika makan terus ngantuk. Harusnya adalah banyak ibadah, banyak tidur. Nah, jangan sampai begitu, banyak ibadah, banyak tidur. Di rumah juga mungkin kita kan karena saum misalnya adalah berburu kuliner. Ya, menjelang maghrib itu menjelang maghrib ya. Ngabuburit itu, wah ini kan jalan nih macet dari sini sampai ke depan macet. Kalau menjelang maghrib udah 5:30 itu udah macet semua ke depan itu. Ya. Makanan luar biasa melimpah, beli ini kan. Karena memang tadi syahwat itu luar biasa ya. Padahal mah nggak dimakan semua. Nggak dimakan semua. Ya kan? Nggak dimakan semua. Paling berapa dimakan? Nah, tapi kalau kita makan banyak, ini habak, malam tepar, ya kan? Udah selesai sampai subuh, gitu kan? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Justru kita harus ingat bahwa malam di bulan Ramadan ini adalah malam-malam yang istimewa, yang harus kita manfaatkan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka mengatakan ya, wa kana sababu ijtihadihi fil ashri ya talaba lailatul qadri. Dulu ya, sebab beliau alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh ijtihad di dalam 10 akhir dari bulan Ramadan tadi adalah mencari Lailatul Qadar. Berarti di sini mencari Lailatul Qadar adalah disunnahkan, diutamakan. Dan mencari di sini adalah bukan hanya mencari tanda-tandanya, kadang ada yang sibuk dengan mencari tanda-tandanya saja. Tapi yang dimaksud di sini adalah mencari dalam artian adalah agar kita pada malam hari itu kita efektif untuk beribadah. Ya. Kita maksimalkan malam itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kan satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan lagi begitu kan? Kapan lagi? Sehingga betul-betul diefektifkan. Dan Lailatul Qadar ini sebagaimana kita sudah lalui hadis-hadisnya ya, itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam tertentu ya malam ini gitu. Walaupun para ulama memprediksi ataupun memberikan isyarat-isyarat bahwa malam misalnya Lailatul Qadar itu ada malam yang ke-21, ada yang mengatakan malam yang ke-27, ada yang mengatakan malam yang ke-23, ada yang mengatakan adalah tetap misalnya malam 27, terus ada yang mengatakan berpindah-pindah, kadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 27 ya, berpindah-pindah begitu ya. Ala kulli hal itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah kita memanfaatkan seluruh dari malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Apalagi zaman kita ini sering terjadi perbedaan awal 1 Ramadan. Ya kan, sering terjadi banyak perbedaan ya. Sehingga kadang sekarang menurut kita adalah malam ganjil, tapi menurut yang lain yang berbeda dengan kita malam genap. Nah, itu kan bisa beda tuh, ya kan? Bisa beda. Padahal malamnya sama. Ada yang mengatakan ini adalah malam ganjil, ada yang mengatakan ini adalah malam genap. Ya, karena perbedaan dari sisi di awalnya, misalnya di awalnya hisabnya berbeda, atau misalkan antara hisab dengan ru'yatul hilalnya bisa berbeda. Ya. Sehingga ada yang meyakini ini ganjil, yang lain meyakini genap. Begitu. Nanti Ramadan yang akan datang kira-kira sama atau tidak ya? Kalau Muhammadiyah sudah menentukan.
kapan ya awal daripada Ramadan, karena mereka menggunakan hisab, dan hisabnya adalah dengan madhab ya, yaitu wujudul hilal, adanya hilal. Yang penting hilal itu sudah lahir dari hisab mereka, maka sudah ditentukan itu adalah satu Ramadan. Sedangkan yang lain tidak demikian. Ada yang harus namanya imkanur ru'yah, yaitu memungkinkan bisa dilihat. Imkanur ru'yah yakni memungkinkan bisa dilihat, walaupun standarnya masih belum ada kesepakatan juga apakah 2 derajat ataukah berapa, tapi mereka menentukan seperti itu, sehingga ketika kalau menurut hisab mereka adalah belum tentu bisa dilihat, maka orang yang mengatakan bisa melihat akan ditolak ya, akan ditolak karena nggak mungkin bisa dilihat ya. Wallahu taala a'lam ya. Jadi kembali bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian juga agar sarungnya itu adalah tidak melorot ya, menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersungguh-sungguh ya di 10 akhir bulan Ramadan itu meningkat kesungguh-sungguhannya, dan juga beliau tidak mendatangi istri-istri beliau, akan tapi beliau khususkan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ikhwas sekalian rahimakumullah untuk pagi hari ini ya. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan melalui tentang penjelasan rahasia dari rahasia shaum ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.